Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Iwirawan Muhammad, Eskom Mkom. Saya merupakan dosen program studi S1 Teknik Informatika Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Yang saya hormati, Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan bidang pengajaran pada PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen Kemdikbudristek tahun 2022 dengan materi keamanan sistem dan sub pembelajaran Security Awareness. Pada proses pembelajaran dengan materi keamanan sistem, sub pembelajaran Security Awareness akan ada 3 butir penting. Yang pertama adalah delivery, yang kedua interaction, kemudian yang ketiga ada assessment. Poin pertama adalah delivery. Pembelajaran dari mata kuliah ini berkode SE 6414503 berjumlah 3 SKS untuk program studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak dengan tujuan sasaran mahasiswa semester 7 dengan koordinator mata kuliah yaitu saya sendiri, Arif Wirawan Muhammad Eskom Mkom. Sedangkan deskripsi dari mata kuliah ini adalah akan dibahas mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam menerapkan teknik pengamanan sistem. Sejumlah aspek lain yang relevan dalam keamanan sistem juga turut dibahas, seperti misalnya yang pertama adalah manajemen resiko evaluasi keamanan sistem. Kemudian yang kedua, mengenai arti, prinsip, dan komponen utama keamanan sistem dalam kaitannya dengan dunia cyber security. Sedangkan capaian lulusan pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat memahami arti penting keamanan sistem. Kemudian poin kedua, mahasiswa dapat memahami teknik penilaian tingkat resiko keamanan sistem. Sedangkan poin ketiga, mahasiswa dapat memahami dasar teknis, intrusi atau penyusupan ataupun pelanggaran keamanan sistem. Kemudian poin keempat, mahasiswa dapat mengerti mengenai metodologi evaluasi keamanan sistem. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah keamanan sistem ini adalah sesudah mengikuti perkuliahan ini, maka diharapkan mahasiswa mampu yang pertama, memahami arti, prinsip, dan komponen utama dalam keamanan sistem. Kemudian yang kedua, menerapkan teknik pengujian atau asesmen keamanan sistem. Sedangkan poin ketiga, yaitu mahasiswa mampu memahami metode dan jenis pelanggaran keamanan sistem. Serta yang terakhir adalah mahasiswa mampu menerapkan aturan-aturan pencegahan pelanggaran keamanan sistem. Sumber pustaka yang digunakan dalam perkuliahan ini ada 3. Yang pertama adalah sumber utama berupa buku textbook yang berjudul Computer and Information Security Handbook edisi ketiga dengan pengarang John R. Facka dengan penerbit Morgan Kaufman yang diterbitkan pada tahun 2017. Sedangkan sumber referensi kedua yang merupakan sumber referensi pendukung yaitu buku textbook berjudul Introduction to Computer Security edisi pertama yang dikarang oleh Michael Goodrich dan Roberto Tamassia dengan penerbit Pearson tahun 2014. Sedangkan referensi ketiga berupa textbook yang berjudul Computer Security Art and Science edisi kedua yang dikarang oleh Matt Bishop dengan penerbit Pearson tahun 2017. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai interaction yang terjadi pada perkuliahan mata kuliah keamanan sistem ini. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah sistem synchronous, kemudian yang kedua adalah sistem asynchronous. Sistem synchronous terdiri dari pertemuan tatap muka secara face-to-face secara langsung, kemudian yang kedua ada pertemuan secara virtual yang diselenggarakan menggunakan media Zoom ataupun Google Meet. Sedangkan pertemuan asinkronous meliputi 2 bagian, yaitu yang pertama, pertemuan asinkronous secara independen, yaitu mahasiswa bisa belajar mandiri via Learning Management System. Kemudian yang kedua,
Mahasiswa bisa berkolaborasi secara aktif dan berdiskusi menggunakan media Learning Management System. Asesmen yang digunakan dalam perkuliahan ini meliputi beberapa komponen. Yang pertama, tugas dengan bobot 20%, kemudian ada kuis dengan bobot sebesar 20% juga, kemudian dilanjutkan dengan UTS dengan bobot sebesar 30%, dan yang terakhir ada asesmen berupa ujian akhir semester dengan bobot 30%. Demikian pemaparan dari mata kuliah ini, dan selanjutnya akan disusul dengan interaksi pertemuan tatap muka di kelas. Terima kasih. Baik, selamat sore, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mahasiswa, kepada rekan-rekan semua yang telah hadir di sore hari ini dalam mata kuliah Keamanan Sistem. Sebagai perkenalan, nama saya adalah Arif Wirawan Muhammad. Saya dosen S1 Teknik Informatika di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Untuk mengawali kuliah di sore hari ini, yang pertama kita akan menggunakan materi adalah Introduction Security Awareness. Ini adalah materi awal untuk mengawali pembelajaran kita untuk mengenal dunia keamanan sistem. Nah, sedangkan poin utama dari mata kuliah ini adalah mempelajari filosofi dasar. Mempelajari filosofi dasar ataupun landasan dasar terkait awareness, terkait melek teknologi gitu ya. Awareness adalah melek. Terkait awareness mengenai dunia cyber yang semakin berkembang. Mengapa kok kita harus aware? Mengapa kita harus melek terhadap keamanan cyber? Gitu. Apa alasannya kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Coba salah satu. Boleh. Siapa namanya? Mas Akbar. Silahkan Mas Akbar. Apa alasannya? Biar tidak kena penipuan. Baik, saya tampung. Ada lagi? Silahkan. Biar data-data kita terjamin keamanannya. Baiklah. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah menjawab. Memang betul, di saat ini kita itu harus aware terhadap keamanan cyber. Mengapa? Yang pertama, secara mudah adalah supaya data kita itu tidak dicuri. Itulah mengapa sekarang DPR di Indonesia itu sedang mengesahkan sebuah UU namanya UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Kemudian, mengapa kok kita harus aware terhadap keamanan informasi atau terhadap keamanan cyber? Karena jika data kita bocor, itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Paling gampang apa? Apa motifnya? Gitu. Motifnya paling gampang adalah motif ekonomi. Contohnya adalah pinjaman online ya. Banyak sekali kasus-kasus orang yang tidak mengajukan pinjaman, tetapi tiba-tiba kena tagihan pinjol. Kemudian yang kedua, dengan bocornya data pribadi kita, kita itu bisa terekspos di dunia maya. Dan siapa tahu dengan adanya ekspos tersebut, itu bisa merugikan diri kita sendiri. Katakanlah KTP-nya Mas Rivaldo itu tersebar di Twitter katakanlah. Atau informasi mengenai tempat tanggal lahir, kemudian asal SMA-nya Mas Rivaldo, kemudian nilai-nilai ketika SMA-nya Mas Rivaldo, ataupun nilai-nilai mata kuliahnya yang sekarang ketika berkuliah ini tersebar di dunia maya. Siapa tahu ada teman atau orang yang gak suka sama Mas Rivaldo, kemudian mempublish tersebut untuk menjelek-jelekan Mas Rivaldo. Dampaknya apa? Kira-kira dampaknya gimana? Pasti akan ada tekanan secara pribadi. Nah, itulah sekilas mengenai pentingnya kita belajar mengenai security awareness atau melek keamanan cyber. Sekarang kita masuk ke dalam materi yang pertama. Kita tadi kan bicara mengenai filosofi atau landasan keamanan cyber. Para ahli itu merumuskan landasan keamanan cyber dalam satu suku kata, yaitu CIA. Apa itu CIA?
CIA itu merupakan singkatan yang pertama dari C-nya adalah confidentiality. Kemudian yang kedua, I-nya itu adalah integrity. Kemudian yang ketiga, A-nya adalah availability. Yang dimaksud dengan confidentiality itu apa? Confident itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah percaya diri. Tetapi kalau dalam dunia keamanan cyber, percaya diri itu adalah memastikan hanya orang yang berhak itulah yang boleh melihat informasi. Nah, artinya apa? Informasi-informasi milik Anda dalam dunia cyber itu harus percaya diri. Istilahnya apa? Percaya diri tidak boleh dilihat oleh orang lain yang tidak memiliki kredensial kecuali Anda sendiri. Informasi Anda ya milik Anda. Jangan sampai disebarkan kemana-mana. Kemudian yang kedua ada integrity. Apa yang dimaksud dengan integrity? Integrity itu adalah integritas lah. Integritas itu adalah sebuah kepastian. Kepastian bahwa informasi tersebut adalah benar dan tidak mengalami perubahan oleh orang yang tidak berhak. Contoh mudahnya adalah jangan sampai KTP Anda semua itu bisa diubah gendernya oleh orang lain atau diubah informasinya oleh orang lain. Katakanlah Anda pernah upload foto di pinjol, jangan sampai data pinjol tersebut bocor. Resikonya apa? Resikonya adalah jika jebol, misalnya nanti wajah Anda diganti dengan wajah orang lain. Tetapi nama Anda adalah tetap nama Anda sendiri. Yang jadi masalah apa? Nanti ketika KTP editan tersebut digunakan untuk masuk ke Shopee Pay Later yang lain, nanti yang ditagih adalah Anda. Contohnya yang gampang lagi adalah misalnya, kalau Anda memiliki username dan password, jangan sampai bisa diubah oleh orang lain. Apalagi misalnya, sebagai contoh, password dan username dari M-Banking, itu jangan sampai diubah. Contoh kasus misalnya, kalau Anda pernah membagikan username sama password SIA, Sistem Informasi Akademik, yang digunakan untuk mengisi KRS misalnya, Anda bagikan ke teman Anda. Misalnya kayak gini, ketika masa KRS, Anda sedang sibuk. Kemudian nitip teman Anda, tolong dong saya di-input KRS-nya supaya kita bisa sekelas. Nah kayak gitu, pernah nggak? Pernah nggak? Semoga belum pernah ya. Tapi kan kadang-kadang akan pernah juga. Misalnya nanti kalau ketika Anda sudah semester 7, Anda sibuk mulai mengerjakan skripsi gitu kan. Kemudian Anda tidak punya waktu untuk KRS-an gitu. Anda nitip ke teman Anda untuk KRS-an. Tetapi ketika teman Anda itu ada rasa nggak suka, ini gimana sih? Udah nitip-nitip tapi nggak ada konfirmasi. Mau masuk kelas mana gitu. Mau masuk kelas mana gitu. Padahal yang dibuka itu cuma 2 kelas. Satu kelas maksimal isinya 10. Padahal peminatnya itu ada 40 gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi kan adalah teman Anda yang dititipi bingung kan. Ketika teman Anda bingung, teman Anda akan ketika dia istilahnya dalam bahasa Jawa dia udah bosan atau udah judek kalau dalam bahasa Jawa. Udah malas gitu. Yang terjadi apa? Alah, udahlah. Nggak usah di KRS-in sekalian. Tak masukin ke kelas lain aja. Yang penting SKS-nya cukup sampai lulus. Nah, kayak gitu. Siapa yang rugi? Yang rugi ya Anda sendiri, gitu kan. Nah, itu. Maka Anda harus bisa bertanggung jawab terhadap data Anda sendiri, terhadap integritas data Anda sendiri. Kemudian yang ketiga, availability. Artinya apa? Memastikan data dapat diakses oleh orang yang berhak. Ketika Anda mengisi KRS secara bersama-sama, gitu. Pernah nggak Anda mengalami sistemnya down? Pernah kan? Karena mengapa? Karena sistemnya sedang diakses oleh banyak orang, gitu kan. Nah, ini jangan terjadi. Kalau dalam dunia keamanan itu jangan sampai terjadi. Kalau sampai terjadi, seperti misalnya sistemnya down kayak gitu ya, sistemnya down karena diakses banyak orang dan menjadi tidak responsif, itu dia menyalahi satu aturan utama yaitu availability. Sistemnya tidak menjadi available lagi. Kalau sistem sudah tidak available, berarti di dalamnya bisa diubah oleh orang yang memiliki sebagian besar resource. Dan itu bisa disengaja. Gitu. Pernah nggak mengalami Anda mengakses sebuah website, ternyata websitenya di deface, ya gitu.
Atau kemarin sebulan yang lalu itu Twitternya, informasi di situ kan jadi nggak available. Nah, diubah oleh orang yang tidak berhak. Security awareness, berbicara mengenai melek keamanan. Nah, melek keamanan. Mengapa kita itu harus melek? Mengapa kita harus memahami filosofinya? Yang pertama, ini contoh yang pertama. Karena di internet itu dunia sangat bebas. Internet itu adalah dunia yang tidak mengenal wajah, tidak mengenal identitas, tidak ada yang saling kenal, gitu kan? Kemudian pencurian, ya sama, mau dicuri, mau tidak, gitu. Ya itu bebas, gitu. Karena namanya adalah internet, tidak ada yang mengatur, gitu. Kemudian penyalahgunaan hak akses, kemudian ada lagi banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam dunia internet. Nah, misalnya kita itu tidak bisa mengatur dunia internet, maka konsekuensinya apa? Contohnya lah, paling gampang. Kalau saya punya adik, saya nggak bisa ngatur adik saya. Yang bisa saya lakukan adalah ya memberi contoh kepada adik saya. Berarti saya harus mengatur diri saya sendiri untuk memberi contoh kepada adik saya supaya dia tertib, gitu kan? Nggak bisa saya nyuruh adik saya tertib kalau saya sendiri nggak tertib. Dalam dunia maya juga sama. Kalau kita tidak bisa mengatur dunia internet yang sangat luas tersebut, maka kita harus batasi diri atau mengatur diri kita sendiri, menjaga keamanan informasi diri kita sendiri di dunia internet supaya kita tidak menjadi korban selanjutnya. Dan selanjutnya target dari serangan, ya, target dari serangan jaringan itu, target dari leak keamanan cyber security itu banyak sekali. Ada misalnya percobaan pembobolan terhadap point of sales. Point of sales yang terhubung ke internet bisa dibobol. Kemudian ada yang membobol database, database vaksin, katakanlah pusat kesehatan. Nah, security, kita bicara masalah security. Apa saja kira-kira yang harus diamankan dalam dunia maya? Poin-poin pentingnya adalah ini, kepemilikan. Kita harus mengamankan kepemilikan kita terhadap data-data yang telah kita posting atau terhadap data-data yang pernah kita upload di internet, supaya kita terhindar atau terbebas dari bahaya. Kemudian, bagaimana kita bisa aware, bagaimana kita bisa tahan dari bahaya-bahaya tersebut. Nah, contohnya, paling mudah, ketahanan itu kayak apa? Yang dimaksud ketahanan di sini adalah ketahanan secara platform ataupun secara enkripsi. Paling mudah contohnya adalah password. Jangan pernah Anda menggunakan password tanggal lahir. Karena secara umum password itu adalah hal yang paling mudah diingat oleh orang. Yang pertama, tanggal lahir. Yang kedua, nama pacar. Yang ketiga, kombinasi nama kita dan nama pacar. Jadi kalau kita mau menebak password seseorang, itu mudah. Asalkan kita pernah mengenal orang tersebut secara mendalam. Nah, itulah yang harus kita antisipasi. Contoh case. Ini berbicara mengenai dunia cyber. Jadi, kita mengesampingkan berbicara mengenai moral. Ini mengenai dunia cyber. Katakanlah, saya adalah seorang mahasiswa. Gitu. Saya adalah seorang mahasiswa. Saya ingin mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian kebetulan admin roster atau admin yang bertugas untuk mengupload nilai itu adalah kenalan saya, teman saya sendiri. Kalau saya bilang, tolong dong nilai saya dibagusin, diupload A aja lah, jangan sampai ada yang B ya. Apakah mungkin kayak gitu? Nggak mungkin. Saya manfaatkanlah hubungan saya tersebut. Nah, namanya apa? Dalam dunia keamanan cyber, teknik untuk memanfaatkan hubungan sosial untuk melakukan suatu tindakan kejahatan cyber namanya adalah social engineering. Baiklah, kita lanjutkan. Nah,
Sekarang defend. Nah, mengapa kebanyakan orang sulit untuk melakukan pertahanan terhadap serangan cyber? Termasuk yang social engineering seperti tadi. Mengapa? Yang pertama, karena banyaknya device yang terkoneksi ke internet gitu. Misalnya HP Anda itu sudah iPhone atau HP Anda itu sudah Android yang memiliki patch paling mutakhir, paling terakhir. Itu sudah aman bagi Anda. Tetapi apakah Anda yakin server website yang Anda akses itu aman? Kita nggak bisa ngamanin software, mengamankan server karena server itu bukan milik kita. Nah, itu. Yang kedua, serangan meningkat dengan sangat cepat. Teknik-teknik serangan itu bervariasi lah. Saking banyaknya variasinya, itu ada varian-varian baru yang tidak bisa kita ketahui. Kemudian serangannya sangat canggih. Nah, dampak dari poin yang kedua menjadi sangat canggih. Kemudian banyaknya ketersediaan dan kemudahan dalam mendapatkan tools. Dalam forum-forum cyber security banyak sekali tools yang open source, banyak sekali. Kemudian adanya deteksi kelemahan. Jadi kita bisa mendeteksi kelemahan sistem dengan sangat cepat menggunakan tools pada poin keempat tadi. Kemudian jenis serangan yang tersebar. Kemudian ada ini yang terakhir, kebingungan dari pengguna sendiri. Sebuah masalah dari pertahanan. Selanjutnya, siapa kebanyakan aktor-aktor dari serangan cyber? Yang pertama ada cyber kriminal. Ini grup biasanya, grup. Kemudian yang kedua ada script kiddie. Script kiddie itu adalah orang-orang, ya, person-person yang biasanya ikut forum, kemudian ngopi paste kode, nah, digunakan untuk menyerang. Itu namanya script kiddie. Kemudian ada broker, insider, cyber teroris, hacktivist, kemudian state sponsor attacker. Ini bisa Anda baca dalam buku referensi kita. Ada problem lagi dalam dunia cyber, yaitu keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Semakin meningkat keamanan sebuah sistem, maka sistem tersebut semakin tidak nyaman untuk digunakan. Contoh paling gampang, ketika Anda punya rumah, gitu kan? Ketika Anda punya rumah, Anda pengen mudah masuk rumah. Caranya gimana? Punya pintu. Atau malah nggak usah dikasih pintu, itu paling mudah. Nah, itu kan. Punya rumah nggak ada pintu, paling mudah. Tinggal masuk, tidur, selesai. Gitu. Tapi apakah itu aman? Enggak. Karena nggak aman kita nambahin pintu. Dengan menambahkan pintu, maka kita semakin repot. Kita harus membuka gagang pintu, memasukkan anak kunci, mengunci pintu. Itu aja masih kurang aman dirasakan. Kita menambah gerbang. Gitu kan. Semakin aman atau semakin hebat tingkat kunci sebuah perangkat lunak atau sebuah sistem, maka user semakin repot. Misalnya kalau kita mau masuk ke dalam m-banking, kita harus pakai OTP gitu kan. Kemudian sebelumnya kita harus membuat sebuah password yang tidak mudah ditebak dengan campuran karakter gitu kan, dan seterusnya. Selanjutnya, nah, mengapa kita harus aman gitu? Mengapa kita harus memiliki filosofi atau prinsip keamanan? Yang pertama, supaya data kita tidak mudah untuk dicuri. Kemudian supaya pencuri identitas sendiri itu pun juga sulit, malas untuk mencuri. Yang ketiga, terhindar dari konsekuensi hukum, kemudian bisa menjaga produktivitas, kemudian bisa menggagalkan cyber teroris. Nah, bagaimana cara kita untuk meminimalisir kita terekspos oleh keamanan yang rentan gitu. Yang pertama ya, kita mengupdate pertahanan, itu jelas. Langkahnya paling mudah bagaimana? Kita ngupdate software gitu, ngupdate software. Kemudian kita harus mengurangi celah-celah ya, supaya kita tidak kehilangan data. Kita harus posting data private kita itu pada situs yang terpercaya gitu. Kemudian kita harus tetap waspada, yang terakhir tetap waspada. Tetap waspada. Kita harus hati-hati dengan link-link yang tidak jelas misalnya. Kalau kita dikirimin email gitu, itu kan banyak spam ya. Jangan sampai pernah ngeklik email link yang ada di email gitu, dalam folder spam gitu, karena itu biasanya akan mencuri data Anda gitu. Baik, kira-kira sekian materi pada sore hari ini gitu.
Terima kasih atas perhatian dari teman-teman mahasiswa semua. Kira-kira apakah ada yang akan ditanyakan? Silahkan. Kalau kita udah menerapkan berbagai cara untuk memberikan pertahanan yang bagus di sistem kita seperti firewall dan lain-lain, tapi masih jebol, bagaimana Pak? Antisipasi setelah jebolnya? Begini, jadi ini adalah pertanyaan yang sangat kompleks ya. Nah, terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang sangat kompleks. Kalau kita sudah menerapkan prinsip-prinsip keamanan kita, misalnya kita membuat passwordnya sulit ditebak, kemudian kita mengupload foto KTP dengan watermark, gitu kan? Itu kan sudah aman ya. Lah, kalau yang seperti itu tetap jebol, bagaimana? Nah, disinilah negara berperan. Nah, itu. Di setiap negara itu memiliki regulator masing-masing, gitu kan? Memiliki hukumnya masing-masing. Contoh paling gampang, hukum yang terjadi di Indonesia, hukum cyber yang ada di Indonesia itu jelas berbeda dengan hukum cyber yang ada di Amerika. Nah, lintas negara itu berbeda-beda. Nah, itu termasuk salah satu kesulitan. Misalnya kalau kita dibobol datanya oleh orang yang merupakan penduduk Indonesia, gitu kan? Dan tingkah laku pembobolan tersebut ada di negara Indonesia, maka kita bisa melaporkan ke pihak yang berwajib, tetapi hanya di Indonesia juga. Nah, sekarang masalahnya sudah ada atau belum peraturannya? Nah, itu yang menjadi masalah. Gitu. Kemudian siapa yang bisa dituntut? Yang bisa dituntut adalah pemilik sistemnya. Misalnya kalau data kita di Tokopedia bocor, siapa yang bertanggung jawab? Tokopedia. Tapi selama ini apakah ada kompensasi terhadap kita? Nggak ada. Gitu kan? Nggak ada. Harusnya ada kompensasi ya. Harusnya ada kompensasi. Gitu. Kalau data bocor harus ada kompensasi. Seperti misalnya Sony itu kan pernah bocor ya datanya ya. Sony Jepang itu kan pernah bocor. Tapi apakah ada kompensasi? Ada. Ada kompensasi. Kompensasinya berupa apa? Penggratisan langganan layanan channel Sony. Kalau di kita belum ada. Mungkin itu yang harus diimprove di Indonesia. Gitu. Apakah sudah cukup? Terima kasih kepada teman-teman siswa yang telah hadir di kuliah sore hari ini. Semoga materi yang kita bicarakan, yang kita diskusikan, gitu ya, yang kita bahas di sore hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, gitu. Bisa menjadi pandangan, bisa menjadi landasan bagaimana kita bertindak dalam dunia maya atau dalam dunia cyber. Cukup sekian, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.